Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Jihan lagi. Gas terus sampai mentok pokoknya. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Jihan mencoba untuk menguasai Force. Namun tanpa ia sadari, Jihan juga memasukkan martial powernya, sehingga muncullah kekuatan yang jauh lebih kuat. Namun karena level Jihan masih kurang, tubuhnya pun tidak dapat menahan ketiga kekuatan itu, sehingga nyawanya Jihan dalam bahaya. Namun untungnya ia bisa selamat, dan juga Jihan telah berhasil menguasai Force. Dan terlihatlah Jihan yang sangat puas dengan usahanya. Jihan memang gagal menggabungkan tiga kekuatan itu, namun ia berhasil menguasai Force. Dan juga tiga kekuatan itu sekarang saling terhubung, ya walaupun hubungannya masih lemah. Lalu Jihan pun membuka status windownya. Ia ingin melihat stat dari Force. Namun ia malah menjadi terkejut karena stat force-nya sudah berada di 12. Ia pun menjadi bingung kenapa ini bisa terjadi. Namun muncullah notifikasi sistem yang berkata kalau martial power dan force saling terhubung sehingga mereka berbagi stat. Jihan yang penasaran dengan maksud sistem itu pun mencoba untuk menaikkan stat martial power-nya. Dan boom, stat force pun ikut bertambah saat Jihan menaikkan stat martial power-nya. Jihan pun merasa sangat senang melihat kemampuannya yang OP ini. Padahal hubungan ketiga kekuatannya masih lemah. Bagaimana kuatnya nanti jika ia berhasil melakukannya dengan sempurna? Namun Jihan pun menghentikan pikirannya itu. Karena di levelnya yang sekarang, ia akan tewas jika melakukannya. Jihan pun ingin mencoba kekuatan magicnya, dan dia menggunakan fire magic. Dan muncullah kobaran api yang sangat kecil di tangan Jihan. What is that? What the fuck is that? Sistem mengatakan kalau Jihan kekurangan magic power. Lucu lo begitu, ucap Jihan. Namun scene pun berpindah di mana Jihan memutuskan untuk turu. Dan dia pun terbangun setelah tidur semalaman. Di saat itu, muncullah sistem yang mengatakan kalau defense power milik Jihan telah mencapai 10. Mulai saat ini, Jihan hanya bisa menyerap defense power dari relik tingkat C saja. Dan terlihatlah dua relik di samping Jihan, relik tingkat D. Jihan mencoba untuk menyerap defense power dari kedua relik itu, tapi ia gagal. Jihan pun lalu keluar kamar untuk mengecek Seiah sudah bangun atau belum. Dan saat ia sampai di kamar Seiah, terlihatlah Seiah yang tengah kelelahan karena begadang semalaman. Jihan pun bertanya, kenapa Seiah nggak tidur aja? Seiah pun menjawab kalau ia terlalu fokus. Tiba-tiba dah pagi aja. Namun usahanya itu tidak sia-sia, karena ia telah menemukan sedikit petunjuk. Seiah pun menunjukkan sesuatu kepada Jihan. Itu adalah rekaman pertandingan kemarin yang diupload oleh streamer tukang close up. Jihan pun merasa creepy dengan orang-orang itu yang menggunakan GIF-nya buat ngintip. Kayak kalian. Dan Seiah pun memutar rekaman itu. Dan terdengarlah suara netizen yang sange sama Elf. Bini gue itu cantik banget. Seiah yang mendengar itu pun langsung memute videonya. Seiah menunjukkan dua Elf yang sedang duduk di singgasana. Mereka berdua terlihat cocok dengan gelar Queen. Tapi kalau mau lebih cocok sih yang hitam ya kan? Kan Shadow Queen. Yang bilang Seiah ya, bukan Mimin. Jihan pun memuji usaha Seiah yang sangat bagus. Namun Seiah berkata kalau ia akan mencari informasinya lebih dalam lagi. Seiah berkata kalau ia akan mencari fancam dari luar negeri. Jihan pun memuji Seiah yang kayak profesional. Seiah membalas, bahkan dia akan mengedit videonya dengan teliti. Jihan pun terkejut dan bertanya, memangnya Seiah bisa ngedit? Seiah membalas, ya dikit-dikit lah, soalnya dulu dia sering ngedit buat bapaknya, si Sword King. Mendengar perkataan Seiah, Jihan pun langsung jelek masuk ke hatinya. Dia masih kesal dengan si Yosejin, masa bisa-bisanya dia ninggalin anaknya? Namun Shin pun mundur saat pertemuan mereka dengan Pak Yonsik. Pak Yonsik memberitahu Jihan tentang identitas dari pacar bapaknya Seiah. Dia adalah pemilik gift rank SSS Beauty. Sontak Jihan dan Seiah pun terkejut mendengar perkataan Pak Yonsik itu. Jihan pun langsung bertanya, apakah kemungkinan Yosejin terkena genjutsu si wanita itu? Pak Yonsik pun membenarkannya. Itulah yang diperkirakan oleh pemerintah. Pak Yonsik juga memperingati Jihan untuk berhati-hati. Karena kejadian ini bukan hanya terjadi sekali. Jepang pernah menggunakan taktik ini untuk mencuri player berbakat dari Korea. Gift ini bahkan lebih kuat dari mind control. Gift ini bisa merubah pikiran korbannya. Pak Yonsik takut Jihan akan menjadi target selanjutnya. Dan Shin pun kembali ke situasi sekarang, di mana Jihan tengah mencari informasi tentang si Ito Shizuru. Namun ia tidak menemukan apapun. Sepertinya pihak Jepang telah menutup informasinya rapat-rapat. Melihat itu, Jihan pun tidak memiliki pilihan selain menunggu. Ia akan menuruti peringatan Pak Yonsik karena dia tidak tahu kapan pihak Jepang akan bergerak. Dan terlihatlah kedatangan dari Neo Self Defense Jepang ke Korea. Dan Shin pun berpindah di mana Seiah telah bersiap-siap dengan sangat cantik. Dan juga terlihatlah Jihan yang tumben-tumbenannya pakai jas, biasanya pakai koloran doang.
Jihan berkata, "Mari kita sambut para tamu yang telah hadir." Lalu saat berada di lift, terlihatlah Sai'ah yang sangat gugup. Jihan pun menenangkan Sai'ah, toh hal yang mereka lakukan tidaklah salah. Sai'ah pun menjawab kalau ia hanya gugup tampil di depan publik sejak berita bapaknya. Jihan pun berkata, "Udah slow aja, nggak usah dipikirin." Lalu saat mereka telah sampai, terlihatlah banyak orang yang datang ke acara mereka. Dan di sana sudah terdapat Pak Yeon-sik yang menunggu kedatangan Jihan. Jihan pun berterima kasih kepada Pak Yeon-sik. Berkatnya acara ini bisa dilakukan. Dan kita dijelaskan bahwa acara ini adalah permintaan Jihan waktu mereka mengadakan diskusi waktu itu. Dan acara ini adalah acara pelelangan. Pak Yeon-sik berkata kalau ia awalnya bingung kenapa Jihan ingin mengadakan pelelangan. Namun akhirnya ia mengerti alasan Jihan mengadakan pelelangan ini untuk memancing pihak Jepang agar keluar kandang. Jihan pun membenarkan perkataan Pak Yeon-sik. Ia juga sudah menyiapkan barang yang akan menjadi umpannya, yaitu Battle Connector milik Yosejin, beserta datanya juga. Pihak Jepang pasti menginginkan kedua benda ini. Dan terlihatlah pihak Jepang yang tengah dalam perjalanan menuju tempat lelangnya. Dan si NPC ini yang mencoba gaya duduk villain. "Wih, cool bet gua," gumamnya. Pak Yeon-sik pun merasa kagum dengan rencana Jihan yang sangat perfect inilah. Jihan pun meminta Pak Yeon-sik untuk menyiapkan wartawan, karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk mempengaruhi opini publik. Namun tiba-tiba terjadilah suatu keributan di mana 3 orang ini mencoba untuk memasuki acara pelelangan. Sontak Sai'ah pun terkejut karena ketiga orang itu adalah saudara-saudaranya, paman, bibi, sama sepupunya paling. Si bibitnya Sai'ah pun berkata, kenapa Sai'ah mau menjual barang-barang ini? Ia meminta Sai'ah untuk memikirkannya ulang. Si bibinya pun menuduh Jihan yang enggak-enggak. Kamu pasti yang menghasut Sai'ah bukan? Dasar tai kucing. Tapi ganteng sih, gumamnya. Melihat kalau pamannya dituduh, Sai'ah pun sontak kesal. Ia berkata, siapa yang bibi panggil tai kucing? Sai'ah menambahkan, apakah si paman dan bibinya ini udah pikun? Mereka kan telah diusir karena melakukan penipuan dengan menggunakan nama bapaknya. Ngapain masih kesini? Sontak si paman dan bibinya Sai'ah pun langsung terkejut. Si Sai'ah menambahkan, jangan pikir dia tidak tahu akal bulus paman dan bibinya itu. Mereka cuma ingin mengambil bagian dari warisan bapaknya. Sontak paman dan bibinya Sai'ah pun ngamuk. Woi, kok ngomong gitu kamu? Bener sih, gumamnya. Sai'ah pun langsung berkata, kalau harta ini adalah miliknya. Gak masalah dia mau jual kek, mau dijadiin konten berbagi kek, terserahlah. Ia pun menyuruh security untuk mengusir para pengganggu itu. Biasalah, kayak di Indosiar, si paman dan bibinya pun tidak terima diusir. Si Jihan pun langsung memuji tindakan Sai'ah itu. Bagus-bagus, keren kamu. Iyalah, kan ajarannya paman, ucap Sai'ah. Dan saat memasuki ruangan tempat lelang, di sana semua tamu telah duduk rapi. Seperti biasa, para wartawan pun langsung menjepret Jihan yang lagi trending topik. Mereka juga menanyakan beberapa hal kepada Jihan. Kenapa pelelangan ini diadakan, Tuan Jihan? Jimin apa Taehyung? Tuan Jihan, percaya bumi bulat apa datar? Tanya para wartawan itu. Bukan Jihan saja yang diwawancarai, mereka juga melemparkan banyak pertanyaan kepada Sai'ah. Sai'ah pun merasa agak terganggu dengan wartawan itu yang asik memfoto sambil ngerocos. Melihat itu Jihan pun bertindak. Ia mengeluarkan force di tangannya dan jeduar-jeduar. Lensa kamera milik wartawan itu pun langsung hancur seketika. Mereka pun menjadi bingung kenapa lensa mereka tiba-tiba pecah. Jihan pun memulai pidatonya. Pertama-tama ia berkata, kalau ini bukanlah sesi wawancara, ini adalah pelelangan. Dan tanpa basa-basi Jihan pun memulai sesi lelangnya. Ia memperkenalkan barang yang akan dilelang. Salah satunya adalah Battle Connector milik Yosejin, Sword King, yang bisa menghilangkan rasa sakit sebanyak 99%. Bukan itu saja yang akan dilelang, itu juga termasuk data di dalam Battle Connector itu. Dan juga terdapat data yang akan dilelang, yaitu data analisa milik Yosejin dan data analisa milik player top rank di Asia. Para tamu pun menjadi heboh karena barang yang akan dilelang sangatlah worth it untuk dibeli. Namun di saat itu, tiba-tiba terdapat seseorang yang mengangkat tangannya untuk memotong pidato Jihan. Jihan pun menjadi terkejut saat melihat ke arah orang itu. Dan ternyata yang mengangkat tangannya adalah perwakilan dari New Defense Japan, Takeda Kazuo. Ia meminta izin untuk langsung memborong semuanya dengan harga 5 miliar yen. Sontak para tamu lain yang mendengar itu pun menjadi terkejut, karena nominalnya sangatlah banyak. Ya kira-kira 300 M-an lebih lah. Si gendut ini juga meminta untuk bertemu secara pribadi dengan Sai'ah. Jihan yang mendengar itu pun bergumam, "Dude gendut, kayak aku nggak tahu aja niatmu apa." Jihan pun langsung menghampiri si gendut itu. Jihan lalu berkata kalau tidak ada yang namanya pertemuan pribadi. Jika ingin bicara sebaiknya di sini saja. Lagi pula kondisi kedua negara sedang tidak baik-baik saja. Mendengar itu si gendut pun berbahasa basi. Aduh jangan melotot gitu dong bang, takut ana. Sambil tersenyum ia berkata, jika Jihan terus seperti ini maka pengawalnya akan marah.
Dan terlihatlah si NPC yang gak tahu diri ini sedang menodongkan pedangnya ke leher Jihan. Tubuh apa? Gompuyuh tu. Dengan songongnya si gendut itu berkata, NPC ini adalah pengawalnya, namanya Shadow. Dia memang gak sehebat Sword King, tapi lumayan lah. Jihan pun langsung menatap si NPC itu dengan sangat tajam. Ia bergumam, kok ini NPC mirip Yoseijin ya? Semua tamu di sana pun menjadi terkejut dengan kejadian yang mendadak itu. Namun, buah, Jihan pun langsung meninju NPC itu dengan uppercut yang cukup kuat. NPC itu pun langsung oleng seketika setelah dipukul Jihan. Ia pun menjadi terkejut dengan serangan Jihan yang mendadak. Namun ia menjadi geram dan dia pun langsung membuka sarung pedangnya. Namun Jihan pun menghentikan NPC itu dan dia mendekati NPC itu dengan aura yang mengerikan. Jihan bertanya, emang masih mau lanjut? Pelelangan ini ditayangkan di seluruh dunia loh. Sontak NPC itu langsung gemetaran merasakan aura milik Jihan. Dan terlihatlah para netizen yang sedang mengejek NPC itu yang dengan mudah dibuat takut oleh Jihan. Si gendut Takeda pun lalu berkata kalau pengawalnya tidak akan berani melakukan itu. Ia pun juga meminta maaf atas perilaku pengawalnya yang sembrono. Namun si gendut itu tetap berusaha untuk mengajak mereka bertemu secara private. Dan dia akan langsung meminta persetujuan dari Seiah. Sontak Seiah pun langsung terkejut mendengar hal itu. Si gendut ini langsung melewati Jihan. Ia berkata, kalau yang berhak atas warisan ini adalah Seiah, jadi dia akan langsung ke Seiah saja. Ia pun lalu mendekati Seiah. Si babi ini mencoba memujuk Seiah dengan menggunakan bapaknya, Sword King. Dia akan memberikan semua informasi tentang Sword King yang diinginkan Seiah jika ia mau setuju. Dengan rasa percaya diri yang sangat gede, si gendut ini pasti yakin kalau Seiah akan menerima penawarannya. Namun siapa sangka, Seiah pun secara terang-terangan menolak tawaran si babi itu. Loh, ini 50 juta won loh mbak, masa ditolak? Tanya si gendut itu yang heran karena tawarannya ditolak. Seiah pun menjawab, kalau ia setuju dengan pamannya. Penawaran ini terlalu mencurigakan. Dia juga nggak penasaran banget sama kehidupan baru bapaknya, si Sword King. Emotional damage. Sontak si babi ini pun tambah terkejut mendengar hal itu. Seiah juga menambahkan kalau ia akan mengikuti semua keputusan Jihan pamannya karena ia masih belum cukup umur. Sontak para tamu pun menjadi senang karena Jihan dan Seiah menolak tawaran dari pihak Jepang. Namun mereka harus tetap waspada akan rencana lain Jepang. Ya mau gimana lagi ya kan kalau udah ditolak, ucap si babi itu yang agak kecewa. Para netizen pun mengira-ngira kalau pihak Jepang akan menurunkan penawarannya. Namun si babi itu berkata kalau mereka akan tetap membeli semuanya di harga 50 juta won. Ya, netizen kena prank. Si gendut ini bilang kalau dia ngeprank aja tadi, sebenarnya mereka mau langsung beli semuanya. Sontak si Jihan pun menjadi sangat kesal dengan si babi ini yang mempermainkan mereka. Si babi itu pun berkata kalau dari awal ia hanya ingin memberikan surat dari Sword King untuk Seiah. Seiah pun terkejut melihat surat dari bapaknya itu. Si gendut ini pun menjadi sangat pede kalau ia sudah mendapatkan semua barang lelangnya. Dia bahkan mengajak tamu dari Korea. Dia pun lalu menghampiri Jihan. Ia berkata, sepertinya pelelangan ini sudah berakhir, dengan nada mengejek. Jihan pun menjadi kesal dengan ulah si babi itu. Dulu saat sebelum regresinya, pihak Amerika melarang Jepang untuk memasuki negaranya untuk mencegah hal ini terjadi. Orang-orang di sana menyebutnya Japanese Calamity. Dan terlihatlah si babi ini dengan muka menjijikan bertanya, bukankah mereka harus membuat kontraknya sekarang? Jihan yang mendengar itu pun tidak bisa berbuat apapun. Jihan curiga kalau si babi ini memiliki hubungan dengan player si Zuru. Namun di sini terjadi masalah karena pelelangannya terlalu cepat selesai, sehingga opini publik akan berbalik kepada Jihan dan Seiah. Jihan pun harus memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Netizen pun berpikir kalau pelelangan ini telah dimenangkan oleh pihak Jepang. Namun di saat itu, Seiah pun membacakan isi surat dari bapaknya dengan mic. Inti dari surat itu adalah Yoseijin kecewa dengan keputusan Seiah yang ingin melelang semua warisannya, dan dia pun juga memutuskan hubungan dengan Seiah mulai sekarang. Sontak Seiah yang membaca surat itu pun langsung meneteskan air mata. Semua tamu pun menjadi terdiam mendengar isi surat itu yang sangat membagongkan. Jihan pun menjadi sangat kesal dengan kejadian yang harus menimpa Seiah. Dia semakin yakin kalau Yoseijin terkena genjutsu, sehingga Yoseijin bisa mengatakan hal itu kepada Seiah. Jihan memang tidak menyukai Yoseijin sejak dulu. Namun saat ia melihat Yoseijin bersama Seiah, Jihan melihat kalau Yoseijin layak menjadi ayah. Seiah pun merobek-robek kertas itu, dan dia meminta si gendut Takeda untuk memberitahu Sword King kalau ia akan juga mengakhiri hubungan mereka. Seiah pun merasa hanya membuat kotor dengan merobek kertas itu. Namun Jihan pun langsung menggunakan force untuk mengangkat semua robekan kertas itu. Jihan berkata,
kalau ia yang akan membersihkannya. Jihan pun mengepalkan tangannya dan berkata, "Fire!" Dan kertas itu pun langsung terbakar oleh fire magic milik Jihan. Sontak semua orang yang berada di sana pun menjadi terkejut. Bagaimana tidak? Jihan diketahui publik sebagai kelas support, namun ia malah bisa menggunakan magic, dan bahkan kemampuannya mirip warrior. Sontak si gendut Takeda pun menatap Jihan dengan sange. Why are you gay? Ia ingin memasukkan Jihan ke guildnya, namun semua tamu pun menggerubungi Jihan. Mereka menawarkan Jihan untuk join ke guild mereka. Jihan pun menjadi sedikit kewalahan dengan para tamu itu yang terus memberikannya tawaran. Seiah pun lalu memanggil pamannya. Namun Jihan menyuruh Seiah untuk pulang duluan karena situasinya menjadi chaos. Biar dia aja yang ngurusinnya. Namun Seiah berkata kalau kepalanya terasa sangat sakit. Dan gebrak, Seiah pun langsung jatuh pingsan. Sontak Jihan yang melihat itu pun menjadi sangat panik tak karuan. Jihan pun langsung merangkul Seiah. Ia berusaha menyadarkannya yang pingsan. Di saat itu Jihan sangatlah panik melihat Seiah yang lemas. Seiah pun lalu berbisik. Ia berkata kalau hanya pura-pura aja. Sontak Jihan pun menjadi terkejut mendengar itu. Seiah menjelaskan kalau tadi ia melihat pamannya kewalahan, jadi dia mengambil inisiatif agar bisa kabur. Dan terlihatlah banyak rekrutmen yang sedang dihadang oleh para penjaga agar tidak mendekati Jihan dan Seiah. Jihan pun akhirnya bernafas lega saat mengetahui kalau Seiah hanya berpura-pura. Jihan pun memberitahu kepada para tamu jika pelelangannya harus berakhir di sini karena kondisi Seiah yang tidak enak badan. Sontak para rekrutmen itu pun gigit jari karena gagal merekrut Jihan ke guild mereka. Jihan pun lalu membopoh Seiah untuk pulang dan beristirahat. Namun di saat itu si gendut Takeda belum menyerah untuk mendekati Jihan. Ia memberikan kartu namanya agar mereka bisa bertemu lagi. Namun Jihan langsung merobek-robek kertas itu dengan menggunakan force. Sontak si Takeda pun menjadi terkejut. Jihan pun berkata, "Bacot ku babi, pergi sono." Sontak si Takeda pun langsung terdiam mendengar penolakan dari Jihan. Namun ia pun lalu tersenyum dengan lebar. Ia semakin ingin merekrut Jihan ke guildnya. Dengan kekuatan yang Jihan miliki, itu saja sudah cukup untuk membuatnya sange. Ia akan melakukan apapun untuk membawa Jihan ke pihaknya. Dan scene pun berpindah ke Jihan dan Seiah. Jihan pun memuji akting Seiah yang luar biasa. Dia aja sampai ketipu. "Ya iya dong, kan aku jago semuanya. I'll roll nih bos." "Loh, kamu kan gak bisa masak," ucap Jihan. Namun di saat itu muncullah notifikasi kalau Jihan belum membaca satu pesan. Jihan pun langsung membaca pesan itu. Dan ternyata ada orang yang nyawer dia. Orang itu mengajak Jihan untuk bertemu empat mata. Jika Jihan mau, maka ia akan menambah sawerannya. Seiah pun menjadi ngeri sama orang itu. Jihan pun sama, dan dia akan langsung memblok orangnya. Dan bertepatan dengan itu, muncullah manajer Hayon dan Gayong yang menghampiri Jihan. Manajer Hayon pun memperkenalkan dirinya dan tujuannya menemui Jihan. Jihan pun bertanya bagaimana cara manajer Hayon bisa masuk ke sini. Si Jihan juga pernah merasa mendengar suara manajer Hayon sebelumnya. Manajer Hayon pun menerangkan kalau di Battle.net Korea dia memiliki banyak sekali koneksi, jadi yang seperti ini mah gampang. Setelah mendengarkan manajer Hayon, Jihan pun semakin yakin kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Manajer Hayon pun berkata kalau ia juga subscribernya Jihan. Dan setelah itu Jihan pun akhirnya ingat siapa manajer Hayon. Namun si Seiah malah bingung kenapa pamannya tiba-tiba terdiam. Si Seiah pun berpikir kalau pamannya lagi nge-freeze melihat kecantikan manajer Hayon. Jihan lalu menggunakan kutipan dari novelis yang terkenal karena kecanduan judi. Sontak Gayong dan manajer Hayon pun terkejut mendengar itu. Gayong pun langsung berdiri di depan manajer Hayon. Ia bertanya bagaimana Jihan bisa mengetahui kutipan itu. Karena setahunya orang yang mengetahui kutipan itu adalah orang yang suka judi. Pro lah pokoknya. Sontak manajer Hayon pun terkejut mendengar perkataan Gayong. Mendengar itu Jihan pun semakin yakin kalau manajer Hayon adalah orang yang ia kenal. Manajer Hayon akan menjadi manajer America Fish dan merubah identitasnya menjadi Zero. Dia adalah orang Korea satu-satunya setelah Jihan. Dia sangat terobsesi dengan judi dan mabuk-mabukan. Dia bisa mencapai posisi itu berkat gift miliknya, yaitu Nurturing Gift, di mana gift ini bisa menaikkan semua stat player yang dituju. Jadi kayak buff gitulah. Tapi untuk sekarang, manajer Hayon hanya bisa menaikkan EXP saja. Gayong pun bertanya, memangnya manajer Hayon berjudi di mana selama ini? Cok, udah anjir, malu aku, ucap manajer Hayon yang berusaha menghentikan Gayong yang merocos saya. Melihat kalau guild Twin Star memiliki anggota yang bagus, membuat Jihan memujinya. Jihan pun menerangkan kalau kutipan itu adalah opening di channelnya buat para subscriber. Jihan pun meminta maaf karena membuat mereka terkejut. "Lu katanya nonton doang, kok ikut-ikut judi?" tanya Gayong kepada manajer Hayon. "Udahlah jangan bacot," balas manajer Hayon. Manajer Hayon pun mulai berkata,
Pertama-tama, agak aneh ya dipanggil sebagai penjudi. Jihan yang mendengar itu pun bergumam, "Ah, ente mah bukan penjudi biasa, udah suhu malah." Namun si Sea yang melihat ekspresi Jihan itu malah salah paham. Ia mengira kalau Jihan menyukai manajer Hayon. Manajer Hayon pun memberikan handphonenya agar Jihan bisa menulis nomornya. Ia merasa kalau mereka akan sering bertemu ke depannya. Tweet, gumam Sea. Manajer Hayon berkata, kalau Guild Twin Star ingin Jihan bergabung dengan mereka, dia pun akan mengajak Jihan untuk bertemu nanti. Si Sea malah setting sendiri. Yes, dapat tante baru. Mimin juga maulah kalau kayak gitu. Seksi banget aku. Pasti dia tergoda, gumam manajer Hayon. Ia pun lalu menatap ke arah Gayong yang tengah pelangap-pelongo. Lihat nih tutorial cara bikin Jihan masuk ke guild kita, gumam manajer Hayon. Namun si Jihan pun langsung meminta maaf. Ia berkata kalau ia lupa nomornya, seperti dia menolak Gayong sebelumnya. Sontak manajer Hayon dan Gayong pun menjadi terkejut. Lalu Jihan pun bertanya kepada Sea, berapa nomornya? Sea pun langsung mengira kalau Jihan lagi jual mahal, padahal mah emang lupa aja dia. Si Sea pun pura-pura sakit kepala lagi untuk membantu pamannya. Jihan pun bingung, ini beneran apa bohongan nih? Tapi ia memutuskan untuk membawa Sea pulang saja. Ia meminta kartu nama manajer Hayon, nanti dia yang akan menghubunginya. Manajer Hayon pun memberikan kartu namanya sambil shock. Lalu Jihan dan Sea pun meninggalkan Gayong dan manajer Hayon. Ini bocah kenapa dah, gumam Jihan yang melihat Sea yang senyum-senyum sendiri. Si Sea malah senang, ngiranya pamannya punya gebetan. Sementara itu, si Gayong pun melakukan balas dendam, di mana ia ingin tertawa, namun masih ia tahan. Manajer Hayon pun menyuruhnya untuk tertawa saja. Gak apa-apa anjir, tawa aja cok. Dan Gayong pun langsung tertawa dengan lebar sebagai balas dendam.